semangat lan batek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'du. Hadratal kurama wal julasa'il aizza, para masyayikh, para kiai, imam masjid, takmir masjid, para pengurus jamaah majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat, para penerbang dan vokalis-vokalis yang luar biasa, hadirin wal hadirat, semoga kita dirahmati oleh Allah. Semoga kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Gandeng niki pun malam langsung ngaji Jogja, dijujuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya baca kitabnya, saya tanya dulu. Jujur mawon biasanya, jujur-jujur saja biasanya kita ini berdoa khusyuk, istighfar, khusyuk, sujud, tanek, biasanya pas seneng atau pas susah? Pas senang atau susah? Susah. Berarti susah itu baik atau buruk? Baik. Mari berdoa-doa. Semoga kita menjadi orang yang Inna min ibadi, dalam hadis qudsi disebutkan, ada sebagian dari hambaku, kata Allah, hadis qudsi, man la yasluhu imanuhu illa bil faqri, orang yang imannya itu tidak akan semakin naik, zikirnya tidak akan semakin lekat, tidak akan semakin khusyuk, illa bil faqri, kecuali dikasih susah. Kalau dikasih susah, baru bisa sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh khusyuk, sungguh-sungguh sujud. Betul atau tidak? Ini wae rasa angel-angel. Niki Bapak Ibu rahimakumullah kan lahiran sekitar tahun 80-an. Ya, 80-an, ada yang 70-an, ada yang 60-an. Kan begitu ya, sekitar lah. Wis pokoknya begitulah. Nah, pada saat di mobil terus kemudian nyetel musik lagu nostalgia, semangat boten? Nah, nyetel nostalgia, lagu ini lagu apa? Teringat masa lalu pokoknya. Nah, janganlah cepat berlalu. Lagi nyetir seperti itu, suami istri misalkan tengah malam biar rotok rame nyetel lagu. Terus tiba-tiba sekitar 500 meter di depan kayak ada orang ngamang-ngamang celurit. Meh begal. Saya tanya, kira-kira lagunya dilanjut atau ganti zikir? Lagunya lanjut atau ganti zikir? Bener berarti, sing jenengane zikir khusyuk butuh susah. Nek ngono berarti muga-muga khusyuk, muga-muga susah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ngaji kita kali ini adalah bagaimana kita ini bisa terus zikir, terus sholawat, terus istighfar tanpa harus nunggu susah. Penting atau penting? Penting. Insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu bagaimana cara simpel ya, cara simpel kita ini bisa terus eling dalam kondisi seneng. Karena kalau dalam kondisi susah sudah seharusnya. Nek seneng itu loh, biasanya lali. Biasanya lali. Kalau toh zikir kita bisa berzikir, kadang-kadang gelambiar. Gelambiar bahasa Indonesia apa? Gerambiang. Ada dalam kitab, judul kitabnya namanya Ma'arifus Sadat. Seorang syekh al-imam namanya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini beliau sedang musafir, berjalan. Pas lagi musafir seperti itu terus beliau berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia merasakan zikirnya itu hambar. Zikirnya itu nggak fokus, zikirnya itu gerambiang.
Ada ndak orang yang model nek zikir ngrambyang malah ngantuk? Ada ya? Bengi-bengi maca waqiah ora rampung-rampung. Kita kan ngendi to mau jebule ngantuk. Ada lagi yang jare ibu-ibu subuhan. Ini cerita mboten tenanan mboten. Ono ibu-ibu salat subuh. Dilala sadurunge subuh nggodhok wedang. Sing leres nggodhok wedang nggodhok banyu. Bener kabeh wis. Nggodhok wedang. Pas nggodhok wedang terus kemudian masuk waktu subuh dia salat. Salat 2 rakaat, biasalah kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas pakai kunut. Bareng ngoten terus tahiyat. Pas tahiyat ngantuk. Jan merem. Ada ndak orang sing model nek salat subuh merem-merem tenan? Banyak ya, banyak. Ono sing rong sujudan digawe siji. Malah ono sing donga kunut ora rampung-rampung kok wis liyane wis medhun iki munggah. Lah ini lah luwih unik lagi. Ini pas tahiyat ngantuk merem. Tangi-tangi gara-gara wedange muni mencolot langsung les. Bar mencolot terus tekone diambil, carane diambil pas lagi ngesek. Aku kan mau urung salam. Wis karo nyekel teko, Assalamualaikum warahmatullahi. Ki ben ora ngantuk wong jeneng ngaji bengi nggih. Ora ana yang tansah minulia. Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas itu dia lagi musafir, berzikir terus berzikir selama perjalanan, tapi kosong hatinya. Lalu kemudian dalam hati dia berdoa, ya Allah, berikan kepadaku hati yang khusyuk, yang lisanku sama hatiku itu sama-sama seragam iling kepada Engkau. Ini kok lisannya tok toh ya Allah, hati kok orang tahu iling ya Allah pripun. Dia berdoa seperti itu, sembari berdoa, faidan dumadaan. Seketika ada sekawanan singa yang sedang migrasi atau sedang pindah. Ya mbuh singa mbuh macan lah pokoknya nang kitab yo asadun macan katakan macan lagi migrasi dan banyak jumlahnya. Kira-kira nek dilawan ngatasi mboten? Nek melayu ngatasi ndak? Nggak bisa. Satu-satunya jalan apa nek wis ana singa wakeh ngenten terus apa satu-satunya jalan? Anteng. Berdoa. Ini digawe khusyuk atau otomatis khusyuk? Otomatis khusyuk. Otomatis khusyuk. Jadi dia akhirnya duduk hanya ingat kepada Allah, yo berdoa, yo berserah. Sing ideal namanya orang berdoa itu digandeng langsung berserah. Kalau bahasa Al-Qur'an wada'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah dengan kau berharap full tapi berserah juga full. Berharap full, ya Allah, jadikan dia yang cantik itu menjadi jodohku ya Allah. Berharap full. Ya Allah, hanya dia di dalam hatiku ya Allah. Ini berharap full. Tapi juga berserah full. Cuman ya Allah, hanya engkaulah yang tahu takdir. Silahkan engkau jodohkan dia dengan siapa dan aku pun dengan siapa. Tapi ya Allah, nek bisa dengan saya. Jadi yo berharap full, yo berserah full. Wada'uhu khaufan wa tama'an. Ya, wada'uhu khaufan wa tama'an. Karena kalau tomak tok, berharap tok tanpa berserah, kadang-kadang tok jeglek. Berserah tok tanpa berharap, kadang-kadang akhirnya orang donga, ya Allah, apa yang kau mau aku yang mau. Malah sidone kaya ora tenanan. Oleh karena itu wada'uhu khaufan wa tama'an. Nah, ini pun sama. Ya Allah, saya sangat berharap keselamatan dari Engkau. Tapi bila memang ini akhir hidup saya, Engkau tahu yang terbaik. Tapi ya Allah berikan keselamatan. Tapi aku berserah. Tapi ya Allah aku berikan keselamatan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu namanya orang berdoa khaufan wa tama'an. Berharapnya full, berserahnya juga full. Ya Allah, kula diparingi utang ingkang lunas ya Allah. Tapi cara jenengan boten paring rezeki kat dumateng kula nggih. Nggih diparingilah ya Allah. Nah, kadang-kadang sing mbak-mbak nek ndonga sing paling rentes nek mas-mas ndongane simpel-simpel. Mbak-mbak ndongane kadang ya Allah.
Berikan kepadaku jodoh yang ganteng ndak apa-apa ya Allah. Pinter ndak masalah ya Allah. Gede dhuwur mancung. Apal Quran mana ya Allah. Cuman itu kan stoknya terbatas, permintaan terlalu banyak. Sehingga kadang terjadi perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Ya, sini yakin mau, sana yakin mau juga, mau muntah. Kembali lagi ke kisah. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini wada'uhu khaufan utamaan, berdoa sembari rasa harap full juga rasa berserah full. Alhasil kemudian itu kawanan singa-singa hanya menjilati terus kemudian pergi. Begitu pergi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ceritanya belum selesai. Dia pulang, ba'da hinin, setelah sekian masa, itu Syekh Ibrahim Al-Khawas sedang santai di rumah, digigit oleh tinggi. Tinggi bahasa Indonesianya apa? Tinggi loh, tinggi bahasa Indonesianya apa? Hah? Tinggi loh bahasa Indonesianya? Orang ketemu. Tinggi itu bahasa Indonesianya kutu kupret. Kutu kupret. Digigit celekit, pedes, panas, sampai berhari-hari sakit panas. Alhasil nih Syekh Ibrahim Al-Khawas, ya namanya guru tetap punya guru. Sehingga idealnya Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan nek mondok ke anak, nek ngajak ke anak di seorang guru yang dia juga punya guru. Nek ono salah-salah genah sing jewer. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau masalah mondok, hari ini sedang diopo-opo itu namanya pesantren itu koyoknya dibikin image yang jelek. Yang jelek itu oknum, Pak. Oknum. Tidak semua pesantren itu seperti itu. Ya koyo misalnya ono pabrik roti, terus pabrik roti A tertentu misalkan dia meracuni orang. Apa terus kemudian pabrik-pabrik yang lain itu tutup, kan ya mboten toh. Apa terus kemudian kita ndak makan roti, kan ya enggak toh. Jangan sampai seperti kebanyakan orang begitu sekarang pesantren lagi di seperti itu kan, banyak rumor-rumor jelek dan sebagainya di Jawa Timur juga yang baru-baru ini dan sebagainya, terus wis anakku rasa mondok pisan lah. Jangan. Itu namanya korban media. Tetap mondok tapi carilah mondok yang gurunya itu punya guru, kata lainnya jelas sanate. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Datang ini Syekh Ibrahim Al-Khawas tanya sama sang guru, "Wahai guru, ini aneh. Saya di tengah-tengah sekawanan singa, satupun singa tidak ada yang membahayaiku, satupun singa tidak ada yang memberikan madharat, satupun singa tidak ada yang menyerangku. Tapi pada saat saya di rumah, sekedar kutu kupret itu menggigit sampai berhari-hari saya panas. Fenomena apa itu?" Sang guru menjawab, "Ketika engkau sedang di tengah-tengah sekawanan singa, engkau sedang bersama Allah. Ketika orang sedang bersama Allah, tak ada yang bahaya baginya." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sedangkan saat kau di rumah, saat digigit kutu, engkau sedang tidak bersama dengan Allah, sehingga sekedar kutu, sekedar serangga bisa bahaya untukmu. Cetra wela-wela. Maka tugas kita bagaimana hari-hari ini bersama dengan Allah, berzikir dengan Allah, berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, berzikir kepada Allah sing khusyuk niku biasanya pas seneng atau pas susah? Susah mana? Saya khawatirnya satu, Pak. Nek ono wong kok zikirin nek ngenteni susah, istighfarnya ngenteni susah, gitu. Sholawatnya ngenteni susah, sujud sing tanek kok ngenteni susah, dititeni karo malaikat. Kae. Dadi apik iki nek susah. Wis nggo langganan iki nggo langganan. Akhirnya nggo gawe napa? Langganan dadi susah terus karena nek seneng wali.
Oleh karena itu hari ini ngaji kita cukup simpel. Piye carane seneng tetep zikir. Amin Allahumma. Ya. Ini enaknya sampai jam berapa ini? Nah, kula niku dinten niki nggih masyaallah ba'da subuh enten pengaosan teng Johar wau. Terus duha teng Erlangga wau. Zuhur ngaji, asar tadi ngaji, maghrib ngaji, ini isya masih ngaji. Alhamdulillah. Jadi ini ono ngaji kurs di lotok nggih dimaklumi nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata cara berzikir dalam kondisi senang itu adalah perkara yang sulit-sulit mudah. Gampang-gampang angel atau angel-angel gampang? Angel-angel gampang mawon kan akhirnya gampang. Nek gampang-gampang angel awalnya gampang burine angel. Milih budi. Angel-angel gampang berarti angel-angel sedelo bareng nu gampang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing paling angel-angel gampang, angel-angel iki mung simpel-simpel tok. Jangan sampai lupa diri kita untuk berdoa jadi ahli zikir. Ada orang berdoa memiliki hati yang tentram. Tapi orang yang hatinya tentram belum tentu ahli zikir. Lah, nek jadi ahli zikir hatinya mesti tentram. Ada orang berdoa lancar rezeki, tapi lancar rezeki belum tentu ahli sedekah. Nek berdoa jadi ahli sedekah tentu lancar rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang berdoa urusan gampang, tapi belum tentu dia bisa sholat malam. Sedangkan bagi orang yang berdoa, ya Allah jadikan saya ahli sholat malam, urusan otomatis gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi golek pabrik. Nek ndonga jadi ahli zikir mesti tentrem, nek ndonga tentrem urung mesti ahli zikir. Doanya yang paling simpel diriwayatkan Rasulullah SAW itu memberikan doa ini kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Atau dalam bentuk jamak berarti Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni dubura kulli sholatin. Setiap ba'da napa? Sholat. Jadi jangan pernah, apalagi kita ini orang-orang nahdiyin, orang-orang aswaja katosiko, bar sholat kok lancing, napa? Salam terus lancing. Nek biyen lancing, sekarang namanya lamwang. Napa? Lebar salam buka WA. Betul atau tidak? Allahumma a'inni ala dzikrika terus wa syukrika wa husni, jangan sampai lupa. Terus langsung hafal ini. Pun biasa dibaca, cuman ini butuh dirutinkan. Dan yang panjenengan mungkin belum tahu, ternyata doa ini oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu disertai narasi. Dan narasinya sing jenengan mungkin dari ngertos. Apa narasinya? Kalau Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu perlu diketahui bahwa beliau ini adalah ahli ibadah, ahli zikir, padahal orangnya super sibuk karena kala itu beliau menjadi gubernur. Masih sempat usaha juga. Jadi ini ono wong nganggur ke ahli zikir ya wis kudune. Tapi ki wong sibuk lho. Ahli ibadah berarti istimewa. Sehingga jenengan ora kena terus alasan, zikir piye tugas oke kok ngene iki lho. Dino-dino mangkat nyambut gawe terus kapan arek maca istighfar ping 100 lah bos lah. Ora usah istighfaran lah. Ngono situ. Maka ini orang sibuk saja mampu menjadi ahli zikir. Bahkan sedekahnya Mu'ad bin Jabal itu luar biasa. Kenapa kok beliau seperti itu? Ada satu redaksi doa, yang doa itu adalah doa meminta agar kita menjadi ahli zikir.
Itu kok menjadi sedemikian kuat? Apa narasinya? Narasinya simpel. Kala ditanya, ya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, engkau ini orang sangat sibuk, tapi engkau ini orang yang sangat semangat ibadah, semangat berzikir. Apa yang menjadi rahasia bagimu? Rahasianya adalah setelah ngopi. Alhamdulillah. Wah, ini malah ngopi jadi suwi gitu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila lagi ya pas kopinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun, mungkin kita tambah kata rezeki. Lanjut. Narasinya begini. Idza asbahtu, ketika aku ada di waktu pagi, kata Mu'adz bin Jabal, maka aku yakin soreku mati. Wa idza amsaitu, dan ketika aku ada di waktu sore, maka aku yakin ku persiapan bahwa pagiku apa tadi? Mun niku tok. Dadi nek dong pas lagi sore tiling-ilingen, ojo-ojo sesuk isu mati. Nek dong pas lagi isu, ojo-ojo sore-sore mati. Dengan seperti itu akhirnya ya hilang kemelinti. Nah, itu kata Mu'adz bin Jabal. Baik, itu yang pertama. Ini hanya satu di antara sekian banyak doa untuk menjadi ahli dzikir. Ada yang bahasa qalban, khasyi'an, lisanan, dzakiran, dan sebagainya. Tapi saya kasih satu saja. Intinya adalah setiap hari kita ini meminta. Menjadi ahli dzikir itu diminta, Pak. Bukan perkara yang otomatis. Otomatisnya itu cuma satu, nek dong pas susah jadi otomatis. Bun. Bapak Ibu rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah mulai kacang datang. Tidak apa-apa, Mbak, santai saja. Yang nomor 2, setelah berdoa, nek bahasa saya itu, kalau dalam bahasa kitab adalah namanya al-mu'asyarah bi ahli dzikri. Ya, kita ini berdekatan dengan orang-orang yang memang ahli zikir. Nek bahwa zikir itu membuat tentram, semuanya sudah sepakat. Ala bi dzikrillah tatmainnul sepakat. Tapi kemudian kita terus berzikir, biasanya ngenteni susah. Maka biar tidak ngenteni susah, pas senang sekalipun kita mohon, ya Allah jadikan aku ahli berzikir. Tapi zikir yang baik, karena ada zikir yang tidak baik, sing rotok celengean zikir. Apa itu? Pas karo niku lho. Sing ngenek-ngenek iki lho. Cerat. Apa kuwi jenengane? On lato-lato sih. Sing cah nom-nom ku lho, terus kartune dibuka jeret. Remi seret begitu api. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu elek, astagfirullah. Bukan seperti itu. Ini memang benar-benar zikir. Ya, yang nomor 2 bahasa saya sih paling gampang adalah miliki alarm-alarm. Miliki pengingat-pengingat, lingkungan-lingkungan, ya, lingkungan-lingkungan. Kita ini kan tidak ada yang pernah tahu umur kita sampai umur berapa, mboten enten sing kertas nggih napa nggih. Ya Allah, ada orang yang meninggal di hari Senin, pas hari Ahad kepikiran mboten? Insyaallah. Karena kita tidak tahu, maka kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Miliki alarm. Alarm itu bisa apa saja. Contoh, jenengan kemana-mana pegang Quran, monggo. Kemudian teng mobil enten Qur'ane, teng ruang depan ada Qur'annya, ruang tengah ada Qur'an. Saya niku Bu. Sing penting Qur'ane niku ampun digledakke tok. Quran hanya ditaruh di atas lemari, lebune 2 senti, dhuwure helm. Astagfirullahaladzim.
Angan seperti itu. Ini yang muda-muda enggak apa-apa, jangan kalau berangkat kuliah kasih Al-Qur'an di sana di dalam tas. Kok cuman dibawa tok, itu lama-lama Quran kayaknya bunyi. Maksud aku dibawa tok lama-lama kita malu. Kata Abah Guru sekumpul itu, walau engkau belum bisa menjadi ahli zikir, boleh kemana-mana bawa tasbih. Jadi nanti seolah-olah tasbih ini yang mengingatkan, maksud aku digawa tok. Termasuk salah satunya saya kemana-mana sering pakai peci. Biar apa? Nek meh aneh-aneh isin. No. Di bagian dari alarm ya. Ya aneh-aneh isin. Masa iya terus kemudian iya tuh nek kepengin main kartu sih garek menceng gitu. Intinya adalah kita ini memiliki pengingat-pengingat. Bisa berupa kumpul dengan orang soleh, bisa kemana-mana bawa tasbih monggo bertamawan bukan apa-apa. Jenengane wong awam masih dipancing menggunakan banyak hal gini lho. Kok tasbih cilik kurang marem nganggo klopo. Subhanallah, subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya mumpung kita ini masih hidup di dunia dan masih banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang soleh, kumpulan. Termasuk menjadi panitia-panitia majelis taklim, Ibu. Saya yakin sekali yang hadir di sini itu tidak semuanya tadinya berniat hadir. Mau gara-gara wis kadung diampiri itu loh. Akhirnya mangkat. Betul atau betul? Ada lagi yang sebenarnya ya tidak pengen berangkat, karena panitia gitu. Ini orang mangkat rapena. Alhamdulillah. Itu namanya alarm. Bagaimanapun kita akan terbawa dalam arus-arus kebaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu penting karena hidup ini terlalu pendek. Kalau tidak kita alirkan diri kita dalam kebaikan, nanti kita tergerojok oleh keburukan. Tergerojok mereka. Ya Allah, ya Allah. Termasuk jenengan miliki keahlian-keahlian yang bisa mengantarkan pada kebaikan. Ini mas-mas yang para penerbang tadi itu ya. Hadroh ya. Ini andai tidak diberikan kegiatan positif bernama hadroh, ini kadang-kadang ya terbawa oleh kegiatan-kegiatan negatif. Minimal nek pas ora lagi hadroan biasanya sing dicekel napa niki? Kok lali to jenengan napa niki? Setan gepeng. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika melihat sesuatu yang tidak benar di dalam HP langsung istighfar. Kadang-kadang itu loh nanggon grup-grup RT atau grup-grup RW, barang dikirim seret hadiah untuk ketua grup, dibuka di Zoom, loh kok meling-meling. Itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya istighfar. Nah sing nom-nom kados niki, kan golek sing luwih sik to. Maka memiliki keahlian menjadi penerbang ini bagian dari alarm untuk dalam kebaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi ini yang vokal-vokal, Masya Allah, suaranya indah. Semoga diridhoi oleh Allah. Rasulullah senang kelak disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya digunakan untuk memuji-muji Rasul. Saya bayang, dan bayangan ini semoga menjadi kenyataan. Siapa orang yang senang memuji Rasulullah, kelak bertetangga dengan Rasulullah dan Rasul bilang, ayo, kayak kamu dulu pas di dunia, kau baca itu pujian-pujian. Masya Allah, kayak apa senang? Senang Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus dihadiahi sesuatu oleh Rasulullah, sebagaimana dulu ada para penyair yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadiah. Siapa namanya? Hasan bin Sabit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan masih banyak lain lagi terkait masalah alarm-alarm yang membuat kita menjadi baik. Cara jenengan nonton TV gitu, ya dipilihlah channel. Masa iya wis duwe putu kok channel wong joget terus. Ngene wae. Isin karo putune. Terus niku nek dong pas lagi piknik, saya tidak pernah menyalahkan yang namanya orang
dangdutan dan monggo silahkan, saya boleh-boleh saja kok. Mung nek wis sepuh-sepuh ya kudune ditambahi sholawate, dikurangi nikune. Nggih napa nggih? Niku lho nek dong pas piknik ning ndi ngono kan kadang-kadang terus karaoke. Daripada nggo karaoke, duwe bojo sing galak ngono. Mending nggo gawe sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok nek dong pas nang bis piknik dan sebagainya ada sesi karaoke, ibu-ibu langsung saya tak sholawatan. Ini alarm. Coba nek dong pas lagi nyanyi sing kono mau. Setiap lisan ini kan bisa jadi doa. Coba nek dong dia butuh sing galak, balik-balik tiba itu tuh ya. Dong mandi. Ya Allah. Maka mending gue gawe sholawat. Minim-minimnya, apalagi itu di bis, di rumah dan sebagainya, di bis gitu loh. Itu kan rawan dengan malaikat Israel. Lantas dilap pas lagi nyanyi sing ora-ora, sing wis ora karu-karuan. Dilap. Nah, itu dadese napa niku? Husnul apa suul? Tapi nek dong pas lagi sholawatan, nek ono apa-apane, ada mati-matinya muga-muga mati husnul khotimah, kok masih diberikan kehidupan, maka kehidupan itu lebih berkah. Ya, jadi itu salah satu alarmnya. Sampai pada nek dong pas dengan piknik apa, itu kan ada TV-nya, terus kemudian dikasih mic, biasanya karaoke, sing dikaraokekan sholawatan. Lah kok orang ono sing iso sholawatan? Lah ini ustaz yang suaranya bagus gratisikan mangkat. Amin Allahumma. Amin. Misalnya ning Bali potong putih ngeten lho. Nah, nek cara kula sih sing paling seneng ya teng Mekah mawon. Alhamdulillah. Terus nomor 3 alias berarti kalau sudah nomor 3 itu berarti sudah terakhir, Pak. Sudah terakhir wis. Ganjil nek genep ora dadi. Ganjil. Bapak Ibu rahimakumullah, tenggene kitab naminipun Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi. Dipun sebatake salah satu cara zikir agar zikir itu merasuk adalah beribadah dengan ibadah yang melibatkan capeknya seluruh badan yang disertai zikir. Kita kasih contoh aja pengertian. Burung-burung apa yang kalau dilatih assalamualaikum dia bisa jawab? Namanya burung? Burung apa? Oh, katoa. Burung apa? Beo. Burung beo diajari Allahu Akbar bisa ndak? Subhanallah bisa ndak? Alhamdulillah bisa ndak? Allah bisa ndak? La ilaha illallah bisa ndak? Begitu burung beo diuji dengan dibanting, dicabut bulunya atau dicekik, kira-kira burung beo la ilaha illallah atau keok yang mana? Lah kita ini tiap dino kan takbiratul ihram napa? Allahu Akbar gitu. Terus i'tidal napa? Sami Allahu liman hamidah. Istighfar pripun? Astagfirullah. Tahlil pripun? La ilaha illallah. Nek dong pas diuji biasanya nyebut zikir atau keok. Nek dong ana musibah ki lho. Ya Allah atau la ilaha illallah atau keok. Nek keok berarti zikir kita masih sama dengan apa? Ada ndak orangnya? Hadir ndak? Kanan apa kiri? Ya Allah, seneng nih ngaji kok ngene iki. Oh ya Allah. Lah ini caranya tadi tersebutkan dalam kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi. Cara merasukkan zikir agar tidak hanya di lisan dan di hati tok adalah melakukan satu amalan ibadah yang capek badannya.
Saya khawatirnya kalau dzikir itu tidak sampai merasuk, nanti koyo burung bione Pak Kiai ini lho, tiap dino diajari la ilaha illallah persis koyo Pak Kiai ini, pas mati diterkam oleh kucing ternyata ya oke. Pak Kiai ini nangis, ya mati. Jare ini santri-santri ini meh diganti burung bione. Orang masalah ganti, aku wedi. Podo kan tiap dino maca la ilaha barang pas mati kok. Oke. Maka bagaimana mengaduk-aduk, bagaimana merasukkan. Nek cara bahasa krama inggile nggih punika bagaimana menginstal zikir. Menginstal ini bahasa komputer malahnya. Bagaimana menginstal zikir agar merasuk ke semua sendi-sendi badan kita adalah dengan cara melakukan amalan ibadah yang seluruh fisiknya itu gerak semua. Saya tanya, amal ibadah apa Pak Bu sing seluruh fisiknya gerak semua sampai capek? Salat sebenarnya iya. Nek salate kaya model-model para wali. Nggih punika misalnya Said Ali Zainal Abidin itu semalam berapa rakaat? 1000 rakaat. Kalau kita kan 2 rakaat delongsor. Maka tidak ada capek-capeknya. Apalagi maca Quran ini kaya maca Quran santri-santri sing 5 jam mboten leren-leren, bagus itu. Kita kan kepengin maca Quran sak jos wae lho. Itu orang lembar dilatih iki kurang biru. Betul enggak? Ada orangnya? Hadir. Terus napa niki contone? Ono maca Quran dilatih kurang biru iki kurang biru. Diwaca ora malah Qurane kopo-kopo. Terus napa contone? Ya betul, ada haji, ada umrah. Itu semuanya fisik. Dan di fisik itulah zikir dijalankan. Maka kalau orang ihram menggunakan kain ihram, saya biasanya kalau nek ngelatih umrah niku rada ekstrim Pak, ngelatih umrah. Ini kain apa? Jawab biasanya Bapak, kain ihram. Bukan, ini kain kafan. Masa Ustaz? Iya, siapa yang tahu? Nanti sebelum kita selesai umroh atau pas di tengah-tengah umroh atau setelah selesai umroh kita ini telah mati, maka orang menggunakan kain ihram itu orang menggunakan kain kafan. Mati ini. Nah, terus bi, ya tak kau zikir, akhirnya dia langsung hilang sombongnya, hilang kemelintinya, tambah ilingin, rampung urusan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ihram itu dzikrul maut. Wong jangan kan sing ihram tenanan, wong lagi latihan teng pondok kula niku ceritane wis gawe Ka'bah. Ka'bah-Ka'bahan, Ka'bah tenanan. Ka'bah teng pondok niku tak damel Ka'bah nggo gawe latihan manasik gitu ya. Manasik wis sing meh umroh, sing mboten meh umroh, sing wis duwe jadwal, sing mboten duwe jadwal, sing pakai biro manapun, sing penting bagi saya ini karena saya pendidik adalah miliki ilmunya saja dulu. Sebab banyak sekali orang-orang sampai Mekah ternyata bukan masalah hotel baik atau tidak, biro bagus atau tidak, pesawat baik atau tidak. Yang terpenting adalah kesiapan jiwa raga yang bersangkutan. Betul atau tidak? Hotelnya apik, pesawatnya apik, tapi atine urung ditoto, isine maido tok dikerjani karo Gusti Allah keki mriko. Tenan dikerjani. Ada lagi karena sampai sana itu ndak persiapan ilmu, ya Allah Pak kula niku kadang-kadang ningali teng pesawat niku teng pesawat ono ibu-ibu biasanya, ibu-ibu pokoknya tersangkane. Ibu-ibu kok nendangi jok pesawat itu jadi tendang-tendang. Des. Kula mikir, iki wong lagi ngopo? Jebule lagi tayamum ngubah sikil. Aku kan terus mikir, ngopo kok ora kemu nganggo lebu? Ya, iki saking kurangnya ilmu. Maka bagi saya itu mau apapun bironya, apapun pesawatnya, apapun hotelnya, yang penting orangnya siap ilmu dulu. Sehingga kalau bikin Mekah-Mekahan, Ka'bah-Ka'bahan teng mriku di pondok. Kapan-kapan nek jenengan dong pas selo monggo mriku. Kula wong wangsul mriki jenengan dereng nate mriku kok. Uri ano. Ya, nek dong pas pengin nepake pas pengaosan ada namanya kajian bulanan.
kabul kajian bulanan biasanya di akhir bulan harinya Ahad. Berarti ini akhir bulan hari Ahad. Nek insya Allah ada di tanggal 29 ya hari Ahad itu. Jam 8 kita maulid dulu seperti ini dan sebagainya. Kemudian zikir, terus kajian. Habis itu ada santri yang manasik saya nerangkan, dia muter saya nerangkan. Oh kalau ihram itu zikrul maut. Nanti begitu tawaf umrah itu kan cuma 4 toh, ITST, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Coba diulang. Umrah itu berapa? 4. Apa itu? Kenapa? Singkatannya ITST. Kepanjangannya apa? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Disingkat ITST. Udah simpel seperti itu toh. Kalau ihram itu zikrul maut, kalau tawaf itu namanya zikrullah. Orang tawaf itu berlatih dia fokus kepada Allah. Pasti nanti stabil. Gimana stabil? Orang kalau pas tawaf niku bener-bener fokus kali Gusti Allah, dia kedorong, ndak terasa kedorong. Terlalu pelan ya dia nyaman saja. Tapi begitu tercerabut dari zikir kepada Allah, di samping Ka'bah, di depan Ka'bah kok dia tercabut, hilang dari zikir kepada Allah, dia tidak fokus kepada Allah, terombang-ambing dia, kedorong, sopo tuh mau, terlalu pelan dia jadi tidak sabar, kesuting, kesikut, walah nengkono. Apalagi mulai mendekati Hajar Aswad itu penuh banget, betul enggak? Yang pernah ke sana, nek sudah mulai dekat dengan Hajar Aswad, tiba-tiba jadi sesek penuh luar biasa. Kemudian kita tidak fokus kepada Allah, jangan nangis sore wong luar negeri pas bismillah ya Allah Akbar, pas nangis sore kelek ini ya 30 juta kon nikmati kelek. Kok bisa terjadi seperti itu, terombang-ambing? Kenapa? Karena tidak fokus kepada Allah. Maka tawaf zikrullah, sa'i, tahallul, kapan-kapan mesti itu. Pokoknya ini cepat saja. Intinya adalah ada amal-amal yang ada keterlibatan. Sebenarnya sholat pun sama bisa. Mung sholat di diri kan orang tahu sing berokaat-rokaat. Sekalinya sholat yang Ramadan, sholat apa? Tarawih. Itu saja digerundeli. Wih. Keluarle. Alhasil hati zikir, lisan zikir, tapi ada aktivitas fisik yang sedang ibadah, itu namanya sedang menginstal ke jiwa dan raga. Itu kok umpamane enten mati-mati ini karena sudah teraduk itu seluruh kulit, seluruh sel-sel zikir, sel-sel itu sudah tercampur dengan zikir, insyaallah pakai selamete. Amin Allahumma. Mau daripada jenengan penasaran tak tungguake mohon muga-muga cepat mangkat umroh, cepat mangkat haji. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Jadi kesimpulannya 1 doa, nomor 2 alarm, nomor 3 ibadah yang ada fisiknya. Matur nuwun. Ya nanti nek dong pas jenengan lagi selo, pas hari Ahad lagi selo, monggo pinarak teng Sadeng itu pinggir jalan, seret di daerah Sadeng nggih, daerah Sadeng. Monggo jenengan dugi mriku badhe mlampah nggih mboten lah jenengan monggo kula pinarakake sama-sama sudah menjadi sedulur. Amin Allahumma. Amin. Dan yang paling terakhir saya titip di sini di kampung ini ada adik saya yakni Ustadz Muslihin dan adik saya Nidila. Saya titip kalau ada keliru-keliru, salah-salah mohon dimaafkan. Kalau ada kemanfaatan-kemanfaatan ngaji dan sebagainya, monggo bareng-bareng kita saling watawasobil haqqi watawasobiri. Terus kemudian apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Monggo dipun sengkuyung ngajine pen dadi tambah makmur, desane makmur, kampunge makmur, daerahe makmur sedanten, turun rahmat Allah. Pokoknya saling mensupport. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sing sepuh-sepuh. Moga macem mawon macem. Moga macem mawon.